Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda akhir zaman adalah munculnya Dajjal. Sosok Dajjal akan menjadi penyebar fitnah terbesar yang akan dihadapi umat Islam di muka bumi selain di Mekah dan di Madinah. Fitnah Dajjal menjadi isyarat akhir dunia sebab merupakan ujian akhir bagi seluruh penduduk bumi di akhir zaman dengan fitnahnya yang begitu dahsyat. Lalu, siapa sajakah yang akan menjadi pengikut Dajjal? Apakah semua manusia akan menjadi pengikut Dajjal ataukah hanya golongan tertentu saja? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Orang Yahudi. Orang Yahudi dilihat dari sejarahnya disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, sekarang masuk wilayah Iran. Mereka mengenakan jubah hijau. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal kala itu dan sebagai tanda-tanda kiamat. Jika di Asbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih, Dajjal diberikan kemampuan luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang super cepat, kecuali wilayah Mekah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat. Penyebutan orang Yahudi, yakni sebagai pembedaan Bani Israel dan Yahudi dikaitkan dengan Dajjal, sangatlah menarik bila umat Islam mau melihat hubungan antara kejadian-kejadian di dunia sekarang ini hingga akhir zaman, bahwa kerusakan-kerusakan yang banyak didalangi orang-orang Yahudi sepanjang zaman kelak akan berujung dengan kerusakan yang dibawa Dajjal. Bisa jadi mereka telah menyiapkan secara matang kedatangan Dajjal. 2. Kelompok Khawarij. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan muncul generasi yang membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Setiap keluar satu generasi, maka akan terputus. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap keluar generasi akan terputus sebanyak 20 kali hingga keluar di antara keturunan mereka Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal adalah Khawarij. Sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu, dan lain sebagainya yang menggambarkan kepandiran mereka. Orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Pelaku bid'ah dan kesesatan. Huzaifah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umat ada majusinya, dan majusinya umat ini adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Jika ada yang meninggal dari mereka, maka jangan kalian jenguk jenazahnya, dan jika ada yang sakit dari mereka, maka jangan kalian jenguk. Mereka adalah kelompoknya Dajjal. Mereka telah menjadi hak Allah untuk menggabungkan mereka dengan Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menggambarkan bahwa kelak pengikut Dajjal adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan suka mengerjakan kesesatan. 4. Para wanita.
Banyak dari pengikut Dajjal adalah kaum wanita karena kebanyakan kondisi iman wanita di akhir zaman sangatlah rapuh. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Dajjal akan turun ke Mirkonah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, saudari, dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut Dr. Mubayyad, banyak kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Sementara itu, fitnah Dajjal yang begitu menggoda di saat kondisi dunia kala itu begitu memprihatinkan. Misalnya, api diperlihatkan menjadi air, sebaliknya air diperlihatkan bagai api, dan berbagai fitnah lainnya yang sangat sulit dilawan jika tak berbenteng keimanan. 5. Setan-setan. Setan merupakan musuh manusia yang nyata. Mereka akan datang dengan senang hati menjadi pengikut Dajjal. Dengan dukungan dari seluruh setan, maka semakin dahsyat fitnah Dajjal. Dalam riwayat Amru bin Ash radhiyallahu anhu, disebutkan Rasulullah SAW bersabda bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan keluarnya setan-setan ini adalah menjelang kemunculan Dajjal. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyerukan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. 6. Tukang sihir. Berdasarkan penelitian Dr. Mubayyad, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun, dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. 7. Pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal itu kafir. Namun, mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya. Akibatnya termakan juga. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar Al-Laitsi bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir, tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. 8. Pembohong atau pendusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk orang yang banyak berdusta. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Quran Surah Az-Zariyat ayat 10. Siksa yang pedih di neraka disediakan bagi para pendusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Quran Surah Al-Baqarah ayat 10. Jika sering berdusta, maka itu akan menyeretnya ke neraka. Hendaklah kamu selalu benar. Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa ke surga. Selama seorang benar dan selalu memilih kebenaran, dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar atau jujur. Hati-hatilah terhadap dusta. Sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta, dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Dusta adalah satu ciri orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu bila berbicara dusta, bila berjanji tidak ditepati, dan bila diamanati, dia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. 9. Orang yang gemar namimah atau suka mengadu domba. Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah." Quran Surah Al-Qalam ayat 11. 10. Kelompok yang memecah belah Islam bukan termasuk umatku. Siapa saja yang menyeru orang pada ashabiyah. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang mati dalam keadaan ashabiyah atau golongan yang hanya membela kelompoknya bukan Islam, maka dia masuk ke neraka. Dalam Islam, dilarang ashabiyah atau fanatisme kelompok dan membangga-banggakan kelompoknya karena Islam itu adalah satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Quran Surah Ar-Rum ayat 32. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, walan tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.